Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam konstitusi kita, dalam pemilu ada istilah yang disebut golput atau golongan putih. Dalam konstitusi, memilih itu sebagai hak, maka sering disebut dengan hak pilih. Nah, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya disebut dengan golongan putih. Nah, bagaimana pandangan Islam menyikapi masalah golput ini? Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama diantaranya di surah An-Nisa ayat 58-59, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah. Dan apabila menegakkan atau menghukumi manusia, hendaklah dengan hukum yang adil. Itu garis besar ayat yang ke-58 itu. Ini berarti apa? Melaksanakan amanah dan menegakkan hukum tidak mungkin itu tercipta dalam kehidupan masyarakat tanpa kepemimpinan. Maka memilih kepemimpinan, apakah itu yang eksekutif atau legislatif, berarti kewajiban, bukan hak. Maka dalam perspektif inilah kenapa MUI kita memberi fatwa haram orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena kalau sampai misalnya kita sudah sepakat memiliki sebuah sistem pemerintahan, terus kemudian dalam bermusyawarah untuk menentukan kepemimpinan itu, metode yang kita pilih adalah dengan pemilu, ya, pemilihan umum, itu sebagai representasi musyawarah yang juga merupakan tugas agama atau perintah agama. Rujukan kita ada di surah 4 misalnya ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang kemudian sudah kita pilih sebelumnya akhirnya memutuskan sebagai wakil kita dengan musyawarah bahwa untuk periodisasi kepemimpinan maka ada pemilihan umum. Ini untuk keberlangsungan kepemimpinan. Karena kalau tidak melalui proses itu akan terjadi chaos, akan terjadi kerusakan. Agama mengajarkan menghindari kerusakan harus menjadi prioritas dalam kita bermasyarakat. Itulah mengapa memilih untuk keberlangsungan kepemimpinan hukumnya wajib, bukan lagi hak. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya 80 atau 90% yang punya hak pilih semuanya golput, maka akan chaos. Yang berkuasa apa? Yang akan menjadi kekuasaan adalah orang-orang yang tidak memiliki mandat dari rakyat atau dari umat. Maka golput harus kita sikapi sebagai sebuah pelanggaran, sebagai sebuah sikap di mana tidak ada tanggung jawab untuk memilih pemimpin. Bagaimana kalau menurut pandangan kita calon-calon yang ada nggak representatif, nggak bagus, misalnya gitu ya. Agama mengatakan bahwa menghindari keburukan dengan cara kita memilih pemimpin meskipun belum ideal. Maka ada kaidah dalam fikih apa? Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya apa, Ibu? Yang belum kita bisa melaksanakan sesuatu dengan ideal, jangan tidak sama sekali. Karena itu justru akan menimbulkan madharat. Itulah mengapa kita sepakat dan menggarisbawahi bahwa memilih dalam pemilihan umum artinya tidak bersikap golput, itu bagian dari ibadah kita. Ibadah agar kepemimpinan tetap berlangsung dan itu akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Terlepas dari bahwa yang kita pilih boleh jadi belum sesuai yang kita inginkan, angankan dan idealkan. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi sekali lagi dengan kita memilih maka itu proses untuk menuju kemaslahatan lebih terjamin daripada kemudian seseorang atau bahkan komunitas itu akhirnya memutuskan golput yang itu hanya akan memunculkan kemadharatan. Agama mengajarkan menghindari kemadharatan adalah prioritas. Kenapa ajaran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.